Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Lutfiah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Di video kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Kepala Madrasah Nurul Quran, Ibu Hajah Nur Maslahah. Ya. Sebelumnya, ngapunten Bu, mau izin melakukan wawancara nggih? Ya, silakan. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi kepala madrasah? Alhamdulillah, untuk kepala madrasah ini saya sudah diamanai berjalan 1 tahun. Iya, sebelumnya saya menjadi wakil kesiswaan di Madrasah Aliyah Nurul Quran. Untuk visi misi Ibu menjadi kepala madrasah? Visi misi tentunya ingin menjadikan peserta didik ini menjadi seseorang yang berakhlakul karimah dan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu secara umum ya, visi misi secara umum. Jadi ingin menjadikan anak-anak itu orang yang memiliki akhlakul karimah dan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sepertinya akhlak itu lebih penting ya daripada... Ya, akhlak itu menjadi kunci, Mbak. Jadi yang pertama yang harus kita terapkan adalah akhlak. Nah, termasuk diantaranya syarat kelulusan di Madrasah Aliyah Nurul Quran ini selain secara akademis dari nilai-nilai hasil ujian, hasil pembelajaran, ada kelulusan secara madrasah. Jadi kelulusan madrasahnya ini termasuk meliputi akhlaknya, akhlak dari peserta didik. Karena kita harapannya anak-anak nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Jadi mereka harus memiliki akhlak yang baik untuk bisa menjadikan dia menjadi seseorang yang dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19? Ya. Kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID ini yang sudah berjalan 1 tahun ya, 1 tahun berlalu ini, alhamdulillah pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar meskipun kita melakukan pembelajaran secara daring. Memang kita akui pembelajaran secara daring ini ya berbeda, artinya setiap hari kalau biasanya anak-anak bisa menerima 5 materi, 5 pelajaran, untuk masa pandemi ini kita cukup 2 mata pelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik. Untuk keefektifannya seperti apa nih Bu? Untuk keefektifan kita di dalam pembelajaran daring ini kan di setiap kelas itu memiliki grup WA yang dipegang oleh wali kelas. Artinya yang bertanggung jawab mengendalikan grup kelas itu adalah wali kelasnya masing-masing. Untuk mengetahui keefektivitasan peserta didik, setiap pagi Bapak Ibu wali kelas itu membuat list daftar kehadiran. Nah, dari situ kita lihat proaktifnya anak-anak di dalam pembelajaran itu. Ada juga yang Bapak Ibu guru itu membuat absennya itu sekaligus dengan materinya. Jadi materi yang disampaikan itu di bawahnya ada daftar hadirnya untuk ngecek keaktifan anak-anak dalam pembelajaran itu. Dari situ Bapak Ibu guru bisa mengetahui anak-anak ini mengikuti pembelajaran, benar-benar mengikuti pembelajaran apa tidak. Jadi dari situ kita alhamdulillah berjalan dengan baik, jadi efektif lah karena kita menggunakan grup kelas yang dikomandani oleh wali kelas. Jadi wali kelas tetap bertanggung jawab selama pembelajaran daring ini, termasuk diantaranya misalkan mengingatkan Bapak Ibu guru yang waktunya penyampaian materi mungkin lupa atau gimana, itu juga menjadi tanggung jawab wali kelas tersebut. Apa motivasi Ibu menjadi kepala madrasah? Ya, motivasinya karena sebagai seorang kepala madrasah kan kepercayaan yang diberikan oleh yayasan. Motivasi bagi saya adalah ingin menjadikan madrasah ini sebuah lembaga yang bisa memunculkan generasi-generasi penerus bangsa, yang terutama generasi penerus bangsa yang Qur'ani, karena memang berada di lingkungan madrasah yang
di lingkungan Madrasah Pondok Tahfidzul Quran. Jadi motivasi saya ingin menjadikan madrasah ini menjadi sebuah lembaga yang bisa menghasilkan orang-orang yang betul-betul bisa bermanfaat dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama adanya pandemi ini pasti di pihak sekolah ada perubahan gitu, khususnya di bidang manajemen. Manajemen perubahan seperti apa yang dilakukan di madrasah ini terkait pembelajaran atau manajemennya? Ya, tentunya untuk manajemen karena kita memang pembelajarannya, kegiatan KBM-nya ini kan melalui pembelajaran daring. Tapi saya rasa alhamdulillah seiring berjalannya waktu seperti seakan-akan tidak ada hal-hal yang merubah. Artinya begini, untuk masalah administrasi kantor kita tetap setiap hari buka sesuai dengan jam kerja. Bapak Ibu guru juga harus tetap proaktif dengan segala yang berkaitan dengan madrasah. Bapak Ibu guru punya kewajiban untuk menyampaikan materi sesuai dengan jadwal yang setiap hari di grup guru, di grup madrasah itu kita selalu bangun komunikasi. Oh, sekarang waktunya pembelajaran ini, dan seterusnya. Sehingga seakan-akan kita merasa meskipun tidak ada tatap muka, tapi kita merasa ya pembelajaran berjalan seperti biasa. Jadi Bapak Ibu guru tetap punya kewajiban untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu guru juga tetap harus terjalin komunikasi dengan peserta didiknya masing-masing. Di masalah administrasi di kantor administrasi juga tetap jalan, sehingga seperti memang manajemennya, perubahan manajemen hanya terlihat pada KBM-nya saja, kegiatan belajar mengajarnya. Untuk selain itu semua tetap berjalan seperti biasa. Lalu untuk perkenalan anak peserta didik baru, ngoten niku pripun Bu yang? Untuk anak baru, dulu di awal mereka masuk kita sudah tetap melakukan kegiatan di awal-awal mereka masuk. Jadi kita tetap mengadakan masa orientasi siswa, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Pada waktu itu di awal-awal mereka masuk, karena tujuan dari kita adalah ingin ada ta'aruf, ada perkenalan antara guru dengan peserta didik. Begitu juga mereka harus mengetahui, oh ini sekolahan saya, oh nanti saya harus bertempat di sini, ini namanya lab komputer, ini kantornya, nanti saya harus bertemu, misalkan ingin bertemu Bapak Ibu, oh ini ruang gurunya. Nah, dari situ kegiatan masa orientasi siswa yang kita lakukan pada masa pandemi ini lebih kepada pengenalan madrasah kepada peserta didiknya. Jadi tetap kemarin kita tetap masa orientasi siswa karena itu kegiatan yang sangat penting yang harus kita lakukan di awal-awal tahun ajaran baru agar supaya peserta didik ini mengenal lingkungan madrasahnya dengan baik. Bapak Ibu guru juga mengetahui peserta didik yang nantinya akan mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Lanjut, bagaimana hubungan pihak sekolah terhadap orang tua dan masyarakat sekitar? Ya, alhamdulillah hubungan pihak madrasah dengan wali murid dan masyarakat terjalin dengan baik. Karena di setiap kegiatan kita selalu sosialisasi, Mbak. Kita sosialisasi dengan masyarakat, dengan wali murid. Misalkan kemarin seperti sebelum pembelajaran daring kita lakukan, ada anjuran dari pemerintah untuk melakukan pembelajaran daring. Kita sosialisasi kepada wali murid, kita datangkan mereka per sesi. Sesi pertama untuk kelas sekian, sesi kedua, dan seterusnya. Kita lakukan sosialisasi kepada wali murid bahwa pembelajaran yang kita lakukan nanti jarak jauh, daring. Kita berikan informasi kepada wali murid agar supaya mereka mengerti dan memahami dan juga memfasilitasi putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran daring. Karena tanpa dukungan dari orang tua, seorang anak kan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena mereka butuh untuk membeli kuota, dari mana uangnya? Jika orang tua tidak kita beritahu terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah komunikasi terjalin dengan baik, terutama dalam masa pembelajaran selama COVID ini. Untuk kendala pasti ada nih Bu? Iya. Kendala yang lebih menonjol gitu Bu dari adanya kegiatan belajar mengajar yang daring nih. Iya.
kendala yang kita hadapi ya mungkin hanya sebatas untuk mengetahui keaktifan peserta didik. Karena kita akan belajar secara daring. Kita bisa tahu mungkin keaktifannya dari mengisi list kehadirannya. Tapi untuk anak-anak ini betul-betul mengikuti apa enggak? Tapi itu saya anggap sebagai kendala yang kecil karena kita tetap membutuhkan bukti termasuk diantara buku yang digunakan oleh anak-anak selama pembelajaran daring ini. Ketika akan ujian, buku itu harus dikumpulkan sehingga kita harus memastikan bahwa anak-anak itu betul-betul mengikuti pembelajaran dari buku yang mereka gunakan selama pembelajaran daring tersebut. Untuk pembelajarannya ini seperti memberikan tugas atau hanya memberikan materi-materi saja? Untuk metode pembelajarannya tergantung dari mata pelajaran tersebut. Nah, di situ ada beberapa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang memang berbeda-beda. Ada yang menggunakan video, ada yang tetap Bapak Ibu guru menerangkan di video, yang videonya nanti di-share di grup tersebut. Karena memang ada pelajaran itu tidak bisa ketika kita hanya menyuruh anak-anak hanya belajar menggunakan buku, tapi masih butuh untuk menerangkan sehingga Bapak Ibu guru banyak yang menerangkan di video, yang videonya itu di-share di grup kelas-kelas tersebut. Nah, sehingga menjadikan anak-anak juga tetap bisa memahami materi yang disampaikan meskipun tidak sempurna seperti pembelajaran tatap muka. Ini pesan atau kesan Ibu ini selama menjadi kepala madrasah? Ya pesan saya tentunya kepada semua yang terlibat di dalam madrasah, baik itu Bapak Ibu guru ataupun para staf ataupun peserta didik, untuk tetap sama-sama memiliki jiwa semangat. Bapak Ibu guru semangat dalam menjalankan tugasnya, para staf juga demikian, peserta didik juga demikian. Mereka semua harus semangat dalam mencari ilmu, sehingga dengan memiliki semangat tersebut kita tidak akan punya rasa mengeluh. Karena kalau kita belum melakukan apa-apa sudah mengeluh, itu tidak akan bisa melakukan dengan maksimal, karena sebelumnya kita sudah dibebani dengan rasa tersebut. Sehingga mereka harus punya semangat yang tinggi untuk proses pembelajaran, baik Bapak Ibu gurunya ataupun peserta didiknya. Itu pesannya. Untuk kesannya ya namanya juga ini ya, berjuang ya, pasti ada suka dan duka. Jadi untuk kesannya ada suka dan duka. Itu yang menjadi kesan bagi saya. Jadi semua ketika Bapak Ibu guru terkadang menghadapi murid, ya namanya juga manusia ya, punya rasa seperti ini. Yang perlu diingat adalah seorang pendidik itu pasti ada suka dan dukanya. Jangan hanya merasa sukanya saja tanpa ada duka. Nanti kalau tidak ada hal-hal yang menjadikan kita tidak ada masalah, nanti kita tidak bisa dewasa. Karena dengan adanya masalah, mungkin masalah dengan peserta didik atau dalam pembelajaran tersebut, dari situ kita akan berusaha untuk mencari solusi. Nah, jadi intinya suka dan duka dalam pembelajaran itu sudah pasti ada, tapi dari hal-hal seperti itu menjadikan kita untuk lebih dewasa dalam menyikapi segala permasalahan. Ini yang terakhir nggih. Untuk harapan dan motivasi Ibu khususnya bagi para mahasiswa, umumnya bagi semua yang di kalangan pelajar. Ya, harapan dari kami semua saja, baik para mahasiswa, para siswa, para santri, dalam pembelajaran ini harus punya niat. Yang pertama harus punya niat yang kuat, harus istiqomah. Untuk masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena proses belajar ini merupakan proses yang harus kita lalui. Bagaimana kita bisa merasakan ya harus kita mengikuti, harus terjun di dalamnya. Misalkan sekarang para mahasiswa belajar, suatu ketika nanti para mahasiswa misalkan menjadi seorang guru pendidik. Nah, para mahasiswa sudah pernah merasakan menjadi mahasiswa sehingga bisa memahami apa yang harus kita lakukan, kemauan dari mereka itu apa. Nah,
dari situ. Sehingga proses pembelajaran ini harus kita lalui dengan baik agar supaya kita bisa nantinya menjadi seseorang yang sudah bisa memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang menjadi kemauan dari mereka semuanya. Demikian. Untuk motivasinya, Bu? Ya, motivasinya ya itu tadi, punya niat yang kuat dalam belajar dan istiqomah. Jadi motivasinya adalah semangat, niat yang kuat, semangat dan istiqomah untuk mencapai keberhasilan. Oke, mungkin cukup sekian gitu wawancaranya. Ini cukup sekian dari video saya kali ini. Semoga bisa mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.